Kiai Haji Ahmad Muhsin ialah merupakan salah seorang ulama yang berpengaruh di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya pada kawasan Kutai Kartanegara pada abad 19 Masehi. Kemampuan serta perannya sebagai tokoh masyarakat di bidang agama menjadikan dirinya sebagai panutan masyarakat di sekitar beliau pada masa itu. Karena besar peran beliau sebagai tokoh penyebar ajaran agama Islam di Kutai Kartanegara, nama beliau diabadikan sebagai nama jalan utama di kota Tenggarong hingga saat ini. Kiai Haji Ahmad Muhsin dilahirkan di Tenggarong pada tahun 1886 Masehi atau bertepatan dengan 10 Safar 1306 Hijriah. Ayahnya bernama Haji Muhsin. Beliau berasal dari Gresik, Jawa Timur, yang mana beliau merupakan seorang seniman, yakni pemain wayang, serta pemukul gong di lingkungan kerajaan Kutai Kartanegara pada saat Kiai Haji Ahmad Muhsin dilahirkan di Kampung Melayu, Desa Timbau, Kutai Kartanegara. Dalam kehidupan keluarga, Kiai Haji Ahmad Muhsin memiliki 2 orang istri, bernama Hajah Zahroh dan Siti Rahmah. Pada istri pertamanya, beliau dikaruniai 6 orang anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan, Muhammad Yusuf, Junaidi, Siti Maryam, Sadariyah, Abdul Rifai Ahmad, dan yang terakhir, Ramlah. Sedangkan istri keduanya tidak memiliki keturunan. Dari ke-6 anaknya, beliau dikaruniai banyak cucu, di antaranya Haji Fathi Yusuf dan Fathan Junaidi, seorang pensiunan dari pegawai pertanian, serta Imdad Hamid, mantan wali kota Balikpapan. Menurut keterangan yang diperoleh dari cucu Kiai Haji Ahmad Muhsin, yakni Haji Fathi Yusuf, bahwa ke-6 anak beliau tak satu pun yang mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang mubalik. Meski demikian, keluarganya sangat mendukung sepenuhnya atas tugas Kiai Haji Ahmad Muhsin sebagai penyiar agama Islam di Kalimantan Timur, khususnya pada Kutai Kartanegara. Riwayat pendidikan Kiai Haji Ahmad Muhsin pada sekolah formal, beliau pernah mengikuti pendidikan sekolah rakyat yang setara dengan sekolah dasar, sampai di kelas 3, kemudian memutuskan untuk berhenti karena ingin mendalami ilmu-ilmu agama. Pada tahun 1912, beliau kemudian masuk pada Madrasah Islamiyah menjadi murid dari seorang guru yang bernama Muhammad Sayyid Daeng Faruku, yang dikenal sebagai seorang ulama muda yang berpendidikan cukup tinggi berasal dari Makassar. Selain itu, beliau juga aktif mengikuti pendidikan non-formal melalui pengajian-pengajian yang dilakukan oleh ulama penyebar Islam di Kutai Kartanegara. Setelah mendalami ilmu-ilmu agama selama 20 tahun, Kiai Haji Ahmad Muhsin mulai ikut berpartisipasi menjadi pengajar di sekolah Madrasah Islamiyah di bawah asuhan Muhammad Hasan, dan juga mengajar ilmu-ilmu agama Islam di kampung-kampung dalam distrik Tenggarong. Selain itu, beliau juga merintis Madrasah Islamiyah sendiri yang terletak di Kampung Melayu. Sejak itu, tepatnya pada tahun 1932, ia mulai diizinkan oleh gurunya menjadi guru agama di lingkungan Majelis Pengajian Al-Hilal yang dibinanya sendiri di Kampung Melayu, Tenggarong. Penyebaran Islam ke berbagai daerah di Nusantara tidaklah berlangsung secara bersamaan. Kedatangan Islam di Kalimantan Timur agak terlambat dibanding dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kondisi agama Islam pada awal mula masuknya di Kutai Kartanegara sifatnya masih sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman di bidang ilmu pengetahuan serta teknologi, proses penyebaran Islam di Kutai Kartanegara pun turut mengalami kemajuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan Islam yang cukup pesat di Kerajaan Kutai Kartanegara tidak terlepas dari peranan ulama yang menyiarkan Islam secara berkesinambungan dari generasi ke generasi selanjutnya, baik ulama pendatang maupun ulama yang lahir di Kutai Kartanegara sendiri. Ulama yang berperan penting dalam perluasan dan pengembangan Islam di Kerajaan Kutai Kartanegara adalah Datuk Ribandang, Datuk Tunggang Parangan, Syekh Abdullah bin Alwi bin Marzah, Muhammad Sayyid Daeng Faruku, Kiai Haji Abdul Wahab Syahrani, dan tentunya juga Kiai Haji Ahmad Muhsin.
Kiai Haji Ahmad Muhsin sebagai salah satu dari mereka sebagai generasi penerus mampu melaksanakan kegiatan khasanah dakwah Islamiyah dengan berbagai aktivitas, mulai dari mengadakan pengajian di majelis, mengajar di madrasah, aktif organisasi, menjabat di pemerintahan, dan juga menulis beberapa buku tentang keislaman. Kiai Haji Ahmad Muhsin memiliki karismatik tersendiri di antara para ulama yang lainnya. Beliau sangat peduli terhadap umat, memiliki sifat ramah serta sopan santun, baik di masyarakat maupun di kalangan keluarga dekat beliau. Oleh karena itu, ide pemikiran beliau senantiasa menjadi hal yang menarik bagi pengikutnya, sehingga mampu mendirikan Majelis Taklim Al-Hilal. Majelis tersebut berpusat di Masjid Kerajaan Kedaton yang bernama Masjid Hasanuddin. Dalam dakwahnya, beliau berhasil mewariskan keilmuannya kepada para muridnya. Salah satu murid beliau yang terkenal yaitu Haji Syahrul. Adapun gerakan dakwah yang beliau lakukan, diantaranya membentuk sarana pendidikan non-formal berupa majelis taklim dan pendidikan formal berupa madrasah Islamiyah. Menurut Kiai Haji Ahmad Muhsin, pendidikan adalah salah satu sarana pendekatan dakwah yang sangat efektif. Dan ini telah dilakukan oleh para pengembang dan penyiar agama Islam yang tersebar di Indonesia. Majelis taklim beliau berperan sebagai wadah pengembangan agama Islam, memiliki sistem pendidikan dan metode pengajaran yang berbeda dengan majelis lainnya. Majelis taklim yang beliau kembangkan memuat pembelajaran tauhid, fikih, dan tasawuf thoriqoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun pembelajaran tauhid dan fikih dilaksanakan pembelajaran di sore hari, sedangkan ilmu tasawuf dilaksanakan di malam hari dalam seminggu sekali. Pembelajaran tasawuf khusus untuk jamaah yang dirasa tingkat keilmuannya sudah siap untuk menerima pembelajaran tasawuf. Adapun sarana pendidikan formal yang beliau dirikan ialah Madrasah Islamiyah yang mulai berdiri sekitar tahun 1934 Masehi di Kampung Melayu. Sekolah ini terus berjalan dengan baik dengan mengajarkan berbagai bidang ilmu keagamaan. Namun agak terhambat saat terjadi peristiwa perang berlangsung. Kemudian kembali berjalan normal pada tahun 1947 Masehi. Meski demikian, upaya untuk tetap menjalankan syiar Islam tetap ada melalui majelis taklim hingga akhir hayat beliau. Keberadaan Kiai Haji Ahmad Muhsin sebagai seorang pengemban amanah Allah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitar beliau, karena beliau mampu memecahkan berbagai problema yang dialami masyarakat yang datang mengadukan problemnya. Dalam kegiatan dakwah, semua ide dan pikirannya tidak hanya beliau tuangkan lewat lisan, seperti ceramah, pengajian, maupun khutbah. Namun beliau tuangkan pula dalam tulisan, seperti menulis buku-buku ilmiah keagamaan. Dari kepiawaian dan kemahiran dalam menggunakan dan memanfaatkan media lisan dan tulisan, beliau dapat menembus setiap tingkat perkembangan kehidupan masyarakat, baik masyarakat awam maupun masyarakat yang terpelajar. Kiai Haji Ahmad Muhsin selain dikenal sebagai ulama yang aktif berdakwah, juga dikenal aktif dalam menulis buku. Ada beberapa buku yang telah terbit dan sudah tersebar di kalangan masyarakat di Kalimantan Timur, baik di lingkungan pendidikan maupun pada masyarakat luas. Di antaranya Sabilus Salam wa Anwarus Zulam, Usuluddin dalam 2 jilid. Yang kedua Minhajus Shalah, tuntunan melaksanakan sembahyang, yang terbit pada tahun 1964. Dan dicetak ulang kembali oleh anak beliau Haji Abdul Rifai Ahmad pada tahun 1977. Kiai Haji Ahmad Muhsin selain sebagai seorang ulama, beliau pernah diberi amanah sebagai seorang pengajar atau guru di dalam wilayah Kerajaan Kutai pada tahun 1939 hingga tahun 1946. Setelah itu, beliau juga diberikan beberapa tugas seperti menjadi penghulu dari Mahkamah Agama Islam hingga menjabat sebagai anggota Komisi Agama Islam Kerajaan. Tugas-tugas tersebut dilakukan hingga tahun 1949, yang juga merupakan tahun beliau menunaikan ibadah haji bersama keluarga. Pada tahun 1950, beliau juga menjabat sebagai pegawai pada Mahkamah Agama Islam dan menjabat sebagai Hakim Ketua Pengadilan Agama sampai ke masa pensiunnya pada tahun 1959 di daerah istimewa Kutai yang berkedudukan di Samarinda. Hal inilah yang membuat Kiai Haji Ahmad Muhsin hijrah ke Samarinda. Selama tinggal di kota Samarinda ini, beliau juga aktif dalam melaksanakan kegiatan dakwah, baik pada pengajian majelis taklim yang ada di rumah-rumah
ataupun musola, juga pada masjid-masjid, serta pada acara-acara kegiatan lainnya. Kemudian pada tahun 1962, beliau kembali ke Tenggarong setelah diangkat menjadi anggota DPRD GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong, Dati 2, Kabupaten Kutai. Dengan kehandalan beliau dalam menyampaikan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat, sehingga nama beliau diangkat oleh Haji Dahlan Syahrani dalam penerbitan naskah riwayat hidup para tokoh ulama kota Samarinda. Dan beliau menjadi salah satu tokoh ulama dari 26 ulama yang berpengaruh di kota Samarinda. Demikianlah sekilas perjalanan dakwah Kiai Haji Ahmad Muhsin yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat memberikan wawasan kepada kita semua mengenai sejarah awal penyebaran Islam di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara. Terima kasih.